semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBHP Channel. Setelah tadi pagi ke tukang sayur, ini aku mau antar dulu anak aku sekolah. Tadi dia udah mandi sama abahnya dan tinggal aku sarapanin. Setelah antar anak aku sekolah, aku beli gorengan untuk sarapan aku ya, ganjel-ganjel perut sedikit. Karena pagi ini aku mau food prep lumayan banyak. Untuk yang banyak itu lebih ke protein hewaninya, karena ini kurang lebih ada 10 kilo ya teman-teman, ayam dan juga sayuran plus bumbu-bumbu untuk 1 minggu. Aku sengaja banget belanja ayamnya itu super banyak, 10 kilo ini aku harap cukup untuk 1 bulan. Jadi aku kenapa beli untuk 1 bulan ya ayam teman-teman, karena menurutku ayam di daerah aku saat ini lagi relatif murah, yaitu 1 kilonya 32.000. Jadi ini kesempatan banget karena ayam lagi murah, jadi ya udah aku beli untuk 1 bulan full. Aku pisah-pisah, ada yang ayam mentah dan juga ayam yang aku mau masak sekalian meal prep. Jadi yang untuk meal prep ayam aku bagi ke 2 wadah kayak gini ya teman-teman. Jadi yang satu aku mau bikin ayam ungkep kuning dan yang satu aku mau bikin ayam kalasan. Itu juga pakai bumbu racik dua-duanya. Jadi yang pertama-tama aku lakukan saat meal prep kali ini adalah membersihkan ayam dan juga bikin ayam ungkep ya teman-teman. Nah ini aku dua-duanya kompornya nyala biar cepat. Aku lakukan meal prep dan juga food prep ini saat anak aku sekolah. Ada waktu 2 jam untuk mengerjakan ya teman-teman, alhamdulillah. Jadinya lebih husu dan enggak keganggu-ganggu gitu. Untuk meal prep ayam kalasannya, ini aku pakai 2 kg dada ayam dan juga 1 kg sayap. Jadi untuk ayam kalasannya ini ada total 3 kg ayam. Jadi aku pakai 3 bungkus bumbu racik ayam kalasan. Nah kalau misalnya untuk si ayam ungkepnya ini, aku cuman pakai sekitar 1 kilo lebih. Mungkin 1 kilo 3 ons kali teman-teman ya. Tapi aku cuman pakai 1 bungkus aja untuk bumbu ungkepan ayam. Karena kebetulan bumbu racik ungkep ayamnya itu juga tinggal 1 di rumah. Nah sambil nunggu ayam ungkep dan juga ayam kalasannya matang, ini aku mau kerjain sisa ayam yang lainnya. Selain ayam yang udah dimasak tadi ya teman-teman, aku juga nyimpen ayam mentah karena kan takutnya nanti mau dibikin selain kalasan dan juga ungkep pastinya. Kadang dibikin chicken wings Pizza Hut, kadang dibikin ayam tepung, kadang dibikin ayam woku dan yang lain-lain. Jadi ini aku nggak dimasak semuanya, nggak dijadiin meal prep semuanya. Ini juga aku simpen yang mentahannya. Nah selain tadi beli dada ya teman-teman, jadi tadi tuh aku beli ayam dada 2 kilo, sayapnya 5 kilo, terus juga aku beli fillet paha 2 kilo, terus aku juga beli kulit ayam sekitar 1 kilo ya teman-teman. Kalau ada yang tanya kok protein hewaninya cuman ayam aja sih gitu ya, kadang pasti ada yang mikir kayak gitu, kok nggak makan ikan, nggak makan daging sapi, atau nggak makan seafood yang lainnya. Nah kalau misalnya untuk ikan, seafood, dan juga daging biasanya aku belinya ngedadak kalau sekarang-sekarang. Alasan yang pertama karena si kulkasnya itu udah penuh sama ayam. Jadi aku sengaja kulkasnya tuh aku penuhin dengan ayam karena emang ayamnya tuh lagi murah teman-teman. Jadi ya udah aku stok ayam aja di kulkas. Nah, kalau misalnya aku mau makan ikan, seafood ataupun daging sapi, aku biasanya belinya ngedadak gitu. Misalnya besok atau lusanya aku mau masak ikan. Nah, itu aku beli ikan gitu baru nanti aku stok di kulkas paling juga 1 wadah atau 2 wadah. Jadi nggak stok terlalu banyak biar kulkas aku freezernya juga muat. Nah tapi sekarang itu kondisinya di freezer aku masih ada ikan kembung, masih juga ada daging sapi. Jadi sebenarnya ini ya nggak semua ayam gitu yang aku bikin, masih ada ikan kembung, ada daging sapi, terus juga nanti aku di sini tuh di tukang sayur juga beli apa tuh namanya, ikan tongkol, ikan cuek ya teman-teman, juga ada. Nanti juga kan diseling sama telur, tahu, tempe, dan yang lain-lain. Untuk fillet paha, selain aku wadahin ke tempat food
container. Nah ini juga aku plastik-plastikin gitu ya teman-teman per sekali makan. Nah biasanya kalau kayak bikin nasi goreng atau bikin apa ya capcay gitu, biasanya aku pakai campuran fillet paha gitu biar lebih real food aja teman-teman, ketimbang ditambahin sosis atau bakso. Aku lebih pilih pakai campurannya fillet paha. Tapi sesekali sih aku juga kadang beli sosis, beli bakso. Tapi kemarin aku beli bikin bakso sendiri teman-teman, nggak beli ya. Jadi baksonya tuh aku bikin homemade sendiri. Biasanya paling kalau frozen food aku beli sosis aja. Kadang anak aku pengen makan sop sosis pakai telur gitu. Dan ini untuk ayam-ayam mentahnya aku simpan-simpanin dulu di freezer duluan ya teman-teman, karena kan dia kondisi mentah gitu, harus cepet-cepet masuk ke freezer. Ini sembari aku rapihin juga freezernya tadi, aku lap-lap terus juga aku tata biar semuanya cukup. Oke, si ayam mentahnya udah masuk ke dalam kulkas, udah aman nih ya. Nah, sambil masih nungguin si ayam yang dimasak teman-teman, ini aku mau urus dulu sayur-sayuran dan juga perbumbu-bumbuan. Aku juga beli telur tadi setengah kilo. Untuk sayur-sayuran aku beli jukut atau seladah air, terus juga aku beli sawi putih, kangkung ya, terus apalagi nanti aku beli ada daun bawang, ada tomat ya teman-teman, terus ada toge. Ini juga teman-teman aku beli ikan cuek ya, yang aku bilang tadi aku beli 2 bungkus. Per cabai-cabean juga aku beli karena udah habis. Ada cabai rawit merah, terus juga ada cabai keriting merah, ada cabai besar merah, dan ada cabai besar yang hijau. Aku juga beli kencur sedikit ya karena stoknya di kulkas juga udah habis. Ada per bawang-bawangan, bawang merah dan juga bawang putih. Ini bawang-bawangan untuk 1 minggu aja stoknya ya aku rasa. Terus juga aku beli buncis, ada timun, ada lemon ya untuk bikin lemon madu jahe, terus tomat. Terus juga tadi aku beli asam jawa dan bumbu nasi goreng kayak amang-amang nasi goreng ya teman-teman. Nah udah itu aja untuk sayur-sayuran. Aku rasa sih ini cukup 1 minggu, bahkan kayaknya lebih, mungkin untuk 10 hari ya. Aku berharap sih cukup untuk 10 hari. Cuman nggak tahu nih kalau bawang-bawangan kayaknya cuman cukup untuk 1 minggu, dan juga per cabai-cabean juga cukupnya untuk 1 minggu. Karena kita tuh orang Sunda seneng banget bikin sambal dan juga makanan-makanan pedas. Nah ini untuk bawang-bawangnya aku simpen aja langsung. Untuk per bawang-bawangan pastinya aku simpen di suhu ruangan. Kecuali kalau misalnya udah dikupas-kupasin ya teman-teman, itu harus ditaruh di kulkas. Nah biasanya kalau misalnya dulu ya pas anak aku masih kecil banget, aku tuh ada waktu untuk kupas-kupasin bawang gitu, karena suami aku juga kan WFH ya, jadi aku ada kesempatan untuk kupas-kupas bawang. Tapi karena sekarang suami aku udah full WFO dan jadwalnya juga padet ya, kadang juga keluar kota, kadang lembur gitu, jadi ini aku harus pinter-pinter ngatur waktu untuk food prep. Selain itu juga aku pakai metode baru food prep yang seperti ini ya teman-teman. Aku taruh pakai lap basah, itu biar menghemat waktu saat food prep. Karena ya gitu, karena aku nggak punya waktu banyak untuk food prep. Biasanya kalau misalnya mau food prep yang proper, yang pakai food container gitu ya, yang rapi, terus juga pokoknya yang rapi gitu, segala macam protein ada gitu teman-teman, aku butuh waktu sekitar 3-4 jam. Kalau sekarang kan nggak bisa ya, dulu kan bisa karena suami aku WFH gitu, jadi aku bisa titip anak aku ke suamiku. Tapi karena sekarang udah WFO dan juga tadi aku bilang ya sering keluar kota, juga sering lembur, jadi ya udah ini aku harus pinter-pinter gimana caranya biar si food prepnya ini cepat. Nah salah satunya dengan cara seperti ini, food prep dengan cara pakai lap basah. Jadi tadi tuh aku udah ngalasin laci kulkas ya, laci kulkas pakai lap basah, terus aku susun sayur-sayuran semuanya di sini. Aku tanpa cuci ya tadi teman-teman, terus aku tutup lagi pakai lap basah. Nah lap basahnya ini aku make sure 2 hari sekali aku basahin lagi, terus aku peres setiap 2 hari sekali biar tetap lembab si lapnya. Dan aku udah ngejalanin metode ini tuh minggu kemarin ya teman-teman. Jadi aku udah coba 1 kali metode ini dan alhamdulillah berhasil. Sayuran-sayuran aku juga seger, yang daun-daunan hijau juga masih seger. Seledri itu udah 1 minggu lebih itu masih seger banget ya. Dengan metode food prep yang baru seperti ini, alhamdulillah
food prepnya jadi lebih cepet, sayur-sayurannya juga awet ditaruh di kulkas, dan yang pastinya nggak usah pakai wadah food container banyak, nggak usah nyuci-nyuci. Setelah urus sayuran, nah ini untuk ayam ungkep yang kuningnya ini udah jadi, aku taruh kedua wadah aja, walaupun cuma sekitar 1 kilo 3 ons, aku pisahin kedua wadah ya teman-teman, sengaja karena mungkin untuk ayam ungkep kuning ini aku makan ketika lagi lagi nggak ada makanan banget, atau misalnya 1 kali makan gitu untuk kita bertiga. Nah ini aku tata-tata lagi isi kulkasnya. Tadi tuh ada toples isi minyak kulit ayam teman-teman, tapi tinggal sedikit, ya udah aku pindahin aja ke tempat yang lebih kecil biar nanti tuh cukup di freezernya. Nah ini aku mau cuci juga untuk telur-teluran ini aku biasanya beli per 5 hari sekali ya. Aku sengaja nggak beli banyak untuk telur karena takut busuk gitu, jadi ya udah deh, mendingan belinya sedikit-sedikit aja, toh juga warung di sini kan dekat, terus juga aku bisa beli pas anak aku lagi sekolah gitu, sambil-sambilan pulang ke rumah aku beli gitu sebentar. Dan untuk si ayam bumbu kalasannya juga udah mateng, tadi udah aku tirisin. Ini kondisinya aku udah jemput anak aku pulang sekolah ya, jadi sebelum jemput aku matiin dulu kompornya ini sambil aku tirisin gitu ya. Pas pulang sekolah kan anak aku ganti baju segala macem, baru aku urusin ayam kalasannya ini, dan sambil nunggu tiris juga. Dan udah tiris baru aku masukin ke dalam plastik buat dipisah-pisahin per sekali makan aja. Nah udah beres urusan di freezer, alhamdulillah penuh ya freezer aku teman-teman. Nanti kalau misalnya mau beli ikan atau daging atau seafood, nanti ngedadak aja belinya sehari atau 2 hari sebelum masak. Jadi begitulah teman-teman food prep dan meal prep aku kali ini, bener-bener banyak ngurusin ayam, tapi alhamdulillah ayam di daerah aku lagi murah. Kalau di teman-teman ayam lagi berapa nih harganya? Boleh komen di bawah ya. Dan aku rasa sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.